Jadi kali ini kami mau membahas materi tentang ancaman di bidang sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Namun, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Dwi Pratiwi, nomor absen 23. Nama saya Dina Amelia Putri, absen 3. Saya Nare Miazga, nomor absen 27. Saya Narsika Salsabila, nomor absen 28. Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip dan jangan lupa untuk like, Komen, Share and subscribe. so Here we go. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi ancaman di bidang sosial dan budaya, ancaman di bidang politik dan keamanan, serta strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dan budaya adalah ancaman non-militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa di bidang sosial dan budaya negara kita. Macam-macam ancaman ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada ancaman dari dalam, yang didorong oleh isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu seperti ini, jika terus dibiarkan, akan menjadi titik pangkal dari timbulnya permasalahan seperti separatisme atau gerakan memisahkan diri, terorisme kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Yang kedua, ada ancaman dari luar. Ancaman dari luar muncul akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Yang pertama ada munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, contoh berfoya-foya. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi itu dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, sehingga kesalahan yang sering terjadi adalah manusia sering memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan itu meskipun melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, mabuk-mabukan dan pergaulan bebas. Lalu yang ketiga adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Misalnya, menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Keempat, ada muncul gejala westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya itu, perempuan memakai rok mini dan laki-laki memakai anting. Lalu yang terakhir, ada semakin lunturan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan berorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut merupakan beberapa bentuk ancaman militer. Yang pertama yaitu agresi. Agresi adalah suatu penyerangan suatu negara terhadap negara lain yang merusak serta membahayakan suatu objek. Lalu yang kedua yaitu invasi. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada 21 Juli 1947 dan pada 19 Desember 1948. Lalu yang ketiga yaitu tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Contoh dari tindakan pelanggaran wilayah adalah penangkapan ikan di negara lain, memindahkan tapal batas negara lain, dan melewati batas negara atau wilayah yang ilegal tanpa izin dari negara tersebut. Lalu yang keempat yaitu pemberontakan bersenjata. Ternyata bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata loh, yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti Perwesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Lalu yang kelima yaitu sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Contohnya seperti menghancurkan infrastruktur jalan atau fasilitas umum.
Yang keenam, kegiatan spionase. Kegiatan spionase adalah kegiatan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Contoh spionase yaitu spionase M16 di Iran, spionase CIA di Indonesia, dan spionase ASIS di Indonesia. Tujuh, aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Contohnya, aksi terorisme di Gereja Katedral Makassar. 8. Gangguan keamanan di laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perampokan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut termasuk pencemaran lingkungan juga merupakan bentuk gangguan keamanan di laut. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya menjadi standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Negara yang tidak mengedepankan 4 hal itu akan dianggap sebagai musuh bersama atau teroris dunia, serta diberikan sanksi yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan pertikaian antar negara. Indonesia sendiri menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. Dan F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan di skip. Ulang lah. Bis, jangan lupa. Jangan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadir. 1, 2,
Lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Gitu kan? Ada yang kurang tahu? Terima kasih, ada.